pagi dan selamat bertemu kembali dengan saya, Ibu Rohaya Sagala. Nah, di semester 2 ini, di kelas 10 IPA maupun lintas minat IPS, pelajaran yang pertama sekali kita bahas adalah pelajaran tentang larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Hari ini kita akan mempelajari pengertian larutan dan jenis larutan berdasarkan daya hantar listriknya, yakni larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit, atau larutan yang dapat menghantarkan daya listrik dan larutan yang tidak dapat menghantarkan daya listrik. Untuk membedakan jenis-jenis larutan berdasarkan daya hantar listriknya, saya akan lakukan demonstrasi sederhana agar kamu semakin memahami bagaimana perbedaan antara larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit, atau membedakan sifat antara larutan elektrolit yang bersifat kuat atau larutan elektrolit yang bersifat lemah. Mari saksikan demonstrasinya. Perhatikan demonstrasi sederhana dari saya, bagaimana caranya supaya kamu bisa membedakan antara larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Alat dan bahan yang kamu perlukan adalah sebagai berikut. Langkah awal yang kita lakukan adalah merakit alat ujinya. Jadi untuk sumber arus yang kita gunakan ini boleh lebih dari satu, yakni 2 atau 3, supaya sumber arus yang diperlukan itu mencukupi. Nah, di sini saya gunakan 3 ya. Jadi saya rakit dulu antara kutub positif saya satukan dengan kutub negatif sampai dengan sumber arus yang saya gunakan adalah sebanyak 3. Nah, setelah sumber arusnya selesai, sekarang kita pisahkan kabel antara kutub positif dengan kutub negatif. Nah, jadi ini kabel sudah saya pisahkan, ya, sudah saya pisahkan antara kutub positif dan negatif. Kemudian kedua ujungnya sudah saya buka karetnya sehingga tinggal kawat tembaganya. Oke. Nah, salah satu dari kabel ini saya belah 2 lagi. Kemudian saya buka lagi kedua ujungnya sampai nampak kawat tembaganya. Jadi hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, ini yang kabel hitamnya saya belah 2 dan ini kabel merahnya tetap saya jadikan satu, tapi semua ujungnya saya buka atau saya telanjangi sehingga yang nampak adalah kawat tembaganya. Selanjutnya saya akan rakit kepada karbon atau di sini saya gunakan adalah paku. Salah satu ujung kabel yang panjang saya rekatkan pada kutub positif dari sumber arus. Jadi tembaganya ini saya hubungkan dengan kutub positif. Sedangkan ujung yang satu lagi saya kaitkan dengan paku. Pada kabel yang pendek, salah satu kabel, nah ujungnya ini saya tempelkan di kutub negatif dari sumber arus. Ujung yang satunya lagi saya kaitkan dengan bola lampu. Jadi bola lampu yang kita gunakan adalah bola lampu yang kecil, ya. Kemudian saya kaitkan kepada sarangnya. Kabel yang kecil satu lagi tetap saya kaitkan kepada sarang lampu yang satu lagi. Dan ujungnya ini ke paku.
hasil dari rakitannya adalah sebagai berikut. Jadi kedua ujung kabel ya kita satukan dengan atau kita kaitkan dengan paku yang berbeda. Jadi paku yang satu akan bersifat positif, sedangkan paku yang satu lagi akan bersifat negatif. Sehingga kalau kedua paku kita satukan, bola lampu akan menyala. Oke, kalau pakunya kita lepas, bola lampunya akan mati. Nah, bagaimana pengaruh larutan terhadap alat uji ini? Sekarang kita buat larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Jadi di sini saya gunakan adalah zat gula dan zat garam yang selanjutnya saya larutkan ke dalam masing-masing air dalam gelas. Jadi gula saya masukkan ke dalam wadah ini. Sedangkan garam saya masukkan ke dalam wadah ini. Larutan yang terjadi dalam wadah ini sekarang adalah menjadi larutan gula dan larutan garam. Sebelumnya telah kita uji bahwa lampu berfungsi baik. Nah, jadi jika paku kita satukan, lampu akan hidup, yang artinya kutub positif dari arus listrik bisa menghidupkan atau menyalakan lampu. Nah, kita uji pada larutan, walaupun paku tidak kita satukan, tetapi lampu boleh menyala. Artinya, larutan garam atau garam yang kita larutkan dalam air akan bersifat elektrolit. Sekarang kita uji pada larutan gula. Kita uji pada larutan gula, tetapi lampu tidak menyala. Artinya, gula yang kita larutkan dalam air bersifat non-elektrolit. Oke, nah sekarang kalau kita kondisikan kepada garam atau kristal garam. Kalau larutan garam bersifat elektrolit yang menyebabkan lampu hidup, tapi kristal garam tidak menyebabkan lampu hidup. Apakah penyebabnya? Penyebabnya adalah dalam NaCl bersifat padat, positif dan negatif masih terikat kuat. Sedangkan dalam larutan air, positif dan negatif sudah pecah sehingga dapat berhubungan dengan positif dan negatif sumber arus yang menyebabkan lampu menyala. Demikian demonstrasi sederhana dari saya. Harapan saya kamu boleh semakin paham untuk membedakan larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit, atau membedakan antara larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Untuk hal-hal yang kamu belum paham, boleh bertanya kepada saya melalui WhatsApp atau kita buka forum diskusi melalui GC. Sampai di sini pertemuan kita terkait tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kamu boleh review kembali pelajaran-pelajaran sebelumnya atau kamu nantikan informasi-informasi terkait kimia lainnya dalam channel saya Kimia Bersama Buaya. Jangan lupa like dan subscribe dan nantikan informasi-informasi penting lainnya. Sampai di sini pertemuan kita. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.